Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilkis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bandara Trunojoyo, Sumeneb, Jawa Timur. Bandara ini diharapkan bisa membuka isolasi pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bandara Trunojoyo, Kecamatan Sumeneb, Provinsi Jawa Timur pada Rabu 20 April 2020. Menurut Presiden, kehadiran bandara ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan keterhubungan dengan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura, dan membuka isolasi pulau-pulau terpencil di sekitar Pulau Madura. Selain itu, kehadiran Bandara Trunojoyo juga akan memangkas waktu tempuh dari dan ke pulau-pulau di sekitar Madura hanya menjadi 1 jam perjalanan dibandingkan dengan kapal yang memerlukan waktu berhari-hari. Bandara Trunojoyo memfasilitasi penerbangan pesawat jenis ATR atau pesawat penumpang jarak pendek dan beberapa maskapai besar lainnya. Bandara Trunojoyo akan menjadi rute penerbangan Madura-Surabaya, Madura-Bawean, Madura-Pangurungan, Madura-Banyuwangi, dan berpotensi untuk rute Madura-Banjarmasin, Madura-Jakarta, dan Madura-Bali. Presiden Joko Widodo berharap Bandara Trunojoyo bisa digunakan untuk mudik Lebaran 2022 dan membuka peluang daya saing daerah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Hadirin yang saya hormati, saya yakin dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas masyarakat akan semakin mudah dan semakin lancar, dan titik-titik perekonomian baru akan tumbuh. Usaha baru juga insya Allah akan bermunculan dan kesempatan kerja baru juga akan bertambah. Di samping itu, usaha-usaha yang sekarang sudah ada juga akan semakin berkembang dan akan semakin maju. Pada peringatan ke-144 Hari Kartini, Ibu Negara Iriana Jokowi menyampaikan ucapan selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Pada acara tersebut, Ibu Iriana Jokowi dan Ibu Wuri Ma'ruf beserta istri para menteri juga memberikan penghargaan kepada 514 perempuan di seluruh kabupaten, kota di tanah air. Dalam peringatan Hari Kartini pada hari ini Kamis 21 April 2020, Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyampaikan sejumlah pesan peringatan ke-144 Hari Kartini ini dapat dimaknai sebagai era kebangkitan perempuan Indonesia. Selain itu, meski peringatan Hari Kartini tahun ini masih dalam suasana pandemi, Iriana pun mengapresiasi perempuan Indonesia yang turut serta dalam penanganan pandemi COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan perempuan dan kepada seluruh perempuan Indonesia yang telah berjuang mengendalikan pandemi di tanah air. Tak lupa, Iriana mengucapkan duka cita kepada perempuan Indonesia yang telah gugur dalam perjuangan menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan melanjutkan, peran perempuan Indonesia sangat diharapkan untuk mendorong pemulihan dampak pandemi. Hal ini merupakan potensi besar guna mempercepat pemulihan dan bahkan meningkatkan perekonomian. Pemerintah tentunya akan terus berkomitmen memberi peluang sebesar-besarnya kepada perempuan Indonesia untuk berkarya dan memaksimalkan potensinya di segala sektor. Di acara tersebut, Iriana Jokowi dan Wuri Ma'ruf beserta istri para menteri juga memberikan penghargaan kepada wanita berprestasi sebanyak 514 orang.
Dari total 514 orang tersebut, dipilih 10 perwakilan wanita berjasa dan berprestasi dari kabupaten kota seluruh Indonesia. Ke-10 wanita hebat ini dipilih berdasarkan prestasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya, pertanian, dan lingkungan hidup. Penghargaan ini diharapkan melanjutkan semangat juang Kartini dalam mendorong wanita Indonesia untuk berkarya nyata yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Mari kita berikan tepuk tangan kepada perempuan-perempuan berjasa dan berprestasi yang hadir pada hari ini. Terima kasih ibu-ibu yang jauh-jauh datang ke Jakarta. Dan juga terus berprestasi di segala bidang. Saya berharap tetap semangat, yang muda, yang tua, tanpa halangan untuk berprestasi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Percepatan pemanfaatan PLTS di Indonesia menjadi salah satu cara pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam mengakselerasi transisi energi global. Melalui Indonesia Solar Summit 2022, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan bahwa energi surya memiliki peran penting dalam penyediaan listrik nasional. Presidensi G20 menjadi momentum untuk menunjukkan keseriusan Indonesia mengakselerasi transisi energi global dan rencana transisi energi nasional untuk mencapai netral karbon 2060 dengan percepatan pemanfaatan PLTS. Melalui Indonesia Solar Summit 2022, Kementerian ESDM bekerja sama dengan Institute for Essential Service Reform mengajak para pemangku kepentingan untuk berkomitmen memajukan PLTS dan memobilisasi investasi yang tepat sasaran. Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial mewakili Menteri ESDM menyebut, peta jalan transisi energi Indonesia untuk mencapai net zero emission tahun 2060 akan bergantung pada energi surya. Energi surya berperan penting dalam penyediaan listrik nasional. Energi surya mematok 361 gigawatt dari total kapasitas 587 gigawatt atau lebih dari 60% kebutuhan listrik nasional berasal dari energi surya. Sekjen Ego menambahkan, PLTS atap merupakan salah satu cara percepatan pemanfaatan energi surya melalui kontribusi langsung dari para pengguna energi, khususnya bagi para industri untuk memenuhi tuntunan pasar yang semakin cenderung terhadap produk ramah lingkungan. Saat ini pemerintah memiliki 3 program besar energi surya, yaitu PLTS atap dengan target 3,61 gigawatt pada tahun 2026 dan PLTS ground mounted skala besar serta PLTS terapung di 270 lokasi dengan potensi sekitar 27 gigawatt. Indonesia juga memiliki peluang yang besar untuk melakukan ekspor listrik yang berasal dari energi surya ke beberapa negara anggota ASEAN, antara lain Singapura. Untuk mengimplementasikan program-program ini membutuhkan kontribusi dari banyak pihak, tidak hanya pemerintah, pemegang wilayah usaha maupun pengembang energi baru terbarukan, tetapi juga para pengguna energi seperti sektor komersial dan industri. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.